Oke, ketemu lagi dengan saya Mehmet, tentunya dalam program Ruang Kerja Live. Progres bosku. Progres bosku. Kali ini kedatangan salah satu gitaris 1000 umat. 1000 Kalau dulu aku manggilnya Mas Yudi Sabra, kalau sekarang nggak tahu lah. Kayaknya Yudi saja lah ya. Gangga nggak apa-apa. Gangga aja ya. Itu udah ada penyanyi. Gangga. Saya dulu dong. Oh, kamu dulu ya. Tua aku. Oke. Mas Gangga. Tapi cak ini ngomongnya Yudas-Yudis. Ra enak aku malah. Iya bener sih. Gimana bosku kabar? Yuk, belum dipersilakan loh bosku. Prawopo. Oke, mungkin Baik sekali kabar. Balik sekali ya. Jadi gini Mas Mehmet gimana kabar? Alhamdulillah. Ini saya mau ada yang mungkin mau menceritakan ke teman-teman sedikit bocoran nih tentang Mas Yudis. Mungkin aku yakin sih banyak yang udah tahu, tapi yang belum tahu akan saya ceritakan. Mas Yudis ini tergabung dulu sama salah satu band. Ada Sabrakadabra, ada Eastern Traffic. Terus dia juga gitaris di additional ya kalau di elektrona ya. Terus dia juga punya band dengan Mas Mario apa? Shine and Fine. Shine and Fine. Terus dulu band yang udah 15-16 tahun juga namanya Hands Open Salvation. Nah, terus Angel ya jenenge ya. Dan ada lagi yang lainnya. Ada itu project instrumental. Instrumental. Oh, ini solonya Nah, Spesies betul. Dia juga udah ngeluarin beberapa single ya. Spesies itu kemarin malah album kalau nggak salah. Belum. Baru single ya? Baru single Dan dia cukup hits di Jogja karena dia emang dia mau genre apapun masuk. Insya Allah. Semua itu bisa dipelajari. Dan kemarin ini ada yang mau saya tanya Mas, karena dari sekian band kayak gitu, ini kan cukup sulit kalau banyak orang yang mungkin dalam satu waktu terus mengerjakan beberapa band barengan. Nah, dan Mas Yudi kemarin ngerilis single, video klip, dia juga ikut ajang dan juara juga. Dan itu bebarengan menurutku Mas. Bebarengan. Itu gimana itu Mas? Karena ono sing wong sak band wae mumedasi lho. Dan belum kerja ya? Nah, belum kerja. Kantor toh. Betul. Nah, itu gimana itu? Mengolah waktu sih kuncinya di situ. Nah, oke. Mengolah waktu, mengolah mood. Betul. Nah, itu kan yang sulit itu. Yang paling angel kan yang paling angel kuwi. Karena kadang dalam satu band pun moodnya. Nah, itu. Makanya aku malah suka gimana? Ketemu orang-orang baru gitu-gitu. Suka. Jadi mereka ada permasalahan sendiri-sendiri. Misalnya di bandku yang A permasalahannya gini, yang B gini, yang C gini, yang D gini, E sampai Z gini ya gitu. Aku malah suka kayak gitu Mas. Oh, emang seneng konflik, manajemen konflik. Manajemen konflik. Karena kita belajar toh. Oh, neng ngene berarti solusinya harus gini. Di B. Oh, di B gini. Oh, bener juga Mas. Jadi apa yang aku ketemuin di A itu mungkin aku udah temuin di E. Oh, mungkin yang di E ini nggak cocok dengan ini sistemnya diterapin yang yang di B cocok. Oh, gitu. Kalau itu masuk akal Mas. Masuk akal. Oh, bener. Itu ya cuma nanti manajemen waktunya yang benar-benar terutama itu Mas. Artinya kan manajemen waktu ini loh bosku yang kadang yang sulit kan. Terutama Mas Yudis kan dari pagi jelas kan sampai sore. Dari pagi jelas sampai sore kan office hours kan. Terus kamu juga sore aku tahu olahragawan banget. Kamu harus olahraga. Iya. Ya kan. Terus untuk ngatur jadwal ketemu dengan band ini seperti apa? Waktu ya, manajemen waktu ya. Biasanya udah ada sendiri-sendiri sih. Di Hands Open Salvation. Ya makanya lucu ya deh. Di Hands Open Salvation tuh biasanya seminggu sekali tuh ada tektokan lah. Sama kok, semuanya itu sama sebenarnya. Pada dasarnya. Pada dasarnya itu sama karena di Eastern Traffic juga aku yang pegang leader lah ya. Yang bukan leader sih, maksudnya yang pegang pembuat keputusan juga. Di Sabra juga. Betul. Karena Mas Tepi masih sibuk kan. Betul. Aku paling tektokan sama Tepi sama Bobby. Tapi kalau aku lihat kayaknya semua band leadernya kamu loh Mas. Oh iya enggak. Kecuali kalau kalau aku karena aku kan sering berhubungan dalam hal maksudnya untuk promo dan lainnya gitu kan, selalu Mas Yudis gitu loh yang selalu di depan kayak karena gitu. Gini. Karena mungkin yang punya pengalaman. Bukan yang punya pengalaman. Mungkin lebih enak satu pintu. Misalnya untuk bagian promo atau konsep musik wes aku wae sing nyekel. Oke. Mengko bagian
ada jadwal manggung wis disabra tepi. Oke. Udah gitu, sabra tepi udah. Oh, karena kamu mungkin yang di lapangan juga dengan teman-teman, otomatis orang mendeskripsikan kamu di situ. Iya. Oh iya. Itu juga terjadi di Asian Traffic. betul. Asian Traffic juga musik. Ya. Dan ini Aku dulu. aku mau ngomongin Asian Traffic kan kemarin baru menang lah ya di salah satu ajang ya. Nah, dan juara 1 di Jogja ya secara ini. Nah, terus Asian Traffic kan sebenarnya band lama kan ya Mas ya? Kan podo ras gokil bosku. Ras gokil. Ya. Iya, hampir-hampir sama lah Hampir gokil ya, lah betul. Terus kemarin kan sempat menghilang. Kalau Ras Gokil kan menghilang beneran. Ya, Asian Traffic sempat menghilang 7 tahunan 7 kalau 8 tahun. tahun. Karena si Galih kan vokalisnya Keluar. ditarik dealer kan. Oh, ditarik dealer dulu. Orang bayar pajak. Orang bayar pajak. Tarik dealer terus habis itu jadi 7 tahun itu golek vokalis Golek sing vokalis. cocok gue iki Angel, susah, belum tepat. Nah, kenapa terus akhirnya kok jadi cewek, Mas? Nah itu nggak tahu. Rasanya pengen aja terus. Oh. Kayaknya cewek asik. Ini tadinya siapa yang narik si siapa namanya? Anet. Anet toh. Masa ya? Oh, kamu? Nah, oke. Berarti Anet kan juga di Jakarta kalau nggak salah. Anet Jakarta. Terus gimana itu cara untuk nyampein terus akhirnya dia harus mau bolak-balik ke sini? Jadi di Asian Traffic tuh sebenarnya masih apa ya? Masih di sini. karena ini vokalis di Asian Traffic tuh kutukan. Kenapa? Karena nggak ada yang bertahan lama di situ. Pasti itu. Karena Yang terakhir juga belum tahu. Iya. Oh, belum tahu ya. Yang terakhir juga belum tahu mau gimana. Nah, gitu. Tapi tepat sih, artinya beberapa kemarin ada salah satu jurnalis media musik lah. Salah satunya Mas Budi aku bilang. Musik keras. Oh ya, musik keras. Nah, tahu kan Nah, musik soalnya dari proyekku yang instrumental spesies terus Sabra udah di musik keras duluan. Nah, kemarin kebetulan ketemu pas di Jakarta. Terus dia itu salah satu band idola dari Jogja yang keren katanya Asian Traffic. Oh iya. Ya aku bilang biasa wae. Iya. Artinya itu kita nggak ngerti loh karena teman apa kayak gitu. Iya, Maksudnya benar. secara nggak langsung berarti bagus memang secara materi secara Ya sebenarnya itu materi udah lama loh. materi lama yang Justru itu laguku yang di 2000 kalau nggak salah 2009 2009an aku malah buat lagu Heaven itu 2009 terus baru kali ini dikeluarin singlenya langsung malah dapat itulah gitulah. Tapi itu malah oke sih karena kembali mungkin kan gini Mas, artinya si Anet ini kan cukup punya power juga ya di komunitas di Jakarta khususnya kan. Teman-temannya kan juga penyanyi, terus anak-anak skena di Jakarta juga. Itu malah menurutku juga branding juga loh buat Esternya di Jogja, malah aku pikir malah secara quality kayak udah nasional gitu loh. Jenis musik terutama. Ya. Ya kan karena keluar kan langsung yang British ya. Ya Brit rock ya. Brit rock. Nah, dan secara market pasarnya menurutku sih malah banyak di Jakarta menurutku Mas. Iya emang di Jakarta makanya kan secara aku ngelihat itu justru kayak review atau teman-teman yang mendengarkan justru menurutku malah teman-teman Jakarta karena saya beberapa kali ketemu itu cuma salah satunya Mas. Ada beberapa pengamat musik yang lihat itu Asian Traffic keren ya dari Jogja kayak gitu. Justru aku juga bingung justru di Asian Traffic ini malah dari dulu manggungnya di daerah Bandung Jakarta malah. Oh, emang dari dulu benar dulu malah di sana. Jakarta. Malah di Jogja mungkin malah jarang. Jogja gigi kecil malah. Iya benar. Gigi biasa. Solo, betul. Solo gitu. Nah, berarti kan sebenarnya secara market nggak dipikirkan kan secara emang mau dituju ke sana. Karena waktu 2000 waktu aktif-aktifnya Asian Traffic itu medio 2009-an itu jenis musik kayak Asian Traffic itu belum banyak. Jarang ya. Malah nggak ada. Betul. Di Jogja malah setauku malah nggak ada. Oh bener. Jadi ya ada mungkin yang di luar dari jaringnya kita gitu. Pop kabeh. Soalnya aku masuk di sini 2005 toh. Iya betul. 2006 udah masuk pop tuh. Iya benar. Masuk pop. Benar. Nah, itu pop terus habis itu harus major label bla bla bla. Betul. Tapi emang dari dulu nggak pernah kan di label, artinya emang independen kan? Independen Independen terus. Nggak kan? mau aku di label. Dan
untuk proses produksi kan Mas Yudi sini kan dia sebenarnya kan emang musik production juga, dia punya studio rekaman yang emang Ya kecil-kecilan lah. ya buat teman-teman lah ya. Buat teman-teman, Buat teman-teman sendiri. Artinya proses kreatif secara produksi musik semua Mas Yudi sendiri penggarapan. Semua. Mixing, mastering. Belum kalau mixing mastering masih dilempar. terserah bandnya. Terserah ke bandnya. Artinya kalau saya ya oke. Ya nggak gitu. apa-apa. Kalau mau yang lain. Kalau mau yang lain nggak apa-apa. Oh cuman di Eastern Traffic ini maksudnya penggarapan musiknya semua, masih musik director lah ya. Iya, cuma mixing masteringnya belum karena mindset player sama nanti mixing itu udah harus beda-beda lagi ya, nanti. Betul. Paling misalnya Eastern Traffic kemarin yang garapkan di Munsatura Studio tuh punyanya Mas Meka. Ya, Mungkin Meka udah tak ini aja tak tungguin aja. Ini Mek udah gitu-gitu. Udah. Direct artinya aja. tetap direct kan Tetap direct dari jenengan kan gitu. Nah, terus ada satu band lagi yang isinya orang-orang lama yang baru rilis kemarin. Yang sama Mas Mario. Oh, SM, itu SM apa? Sun and Fine. Nah, itu SN ya bener kan? SAV. SAV. Nah, Chef ini kan juga anak-anak lama ya, yang artinya di dalamnya kan. Nah, itu justru menarik. Ini adalah teman-teman waktu pertama saya ke Jogja, di Jogja. Tapi nggak ngeband. Ngeband sama mereka? Enggak. Maksudnya dari drummer itu justru band yang pertama ngejak aku neng Jogja. Justru si drummernya si Herman. Herman. Oh, emang itu Wonosobo? Enggak, dia Jogja. Pati kan. Oh, Pati. Cuma dia kuliah di UPN. Sama. Oh, gitu. sama anak-anak UPN ya. Oke. Terus Mas Mario kan di Floop dulu kan. Betul. Masih satu circle kan. Dan Mas Mario kan udah lama banget gak ngeband kan? Lama banget itu kan jadi MD itu kan. Dari MD radio itu terus gak ngeband. Aku ngomong, "Wih, ngapa marah di MD?" Kuwi iso milih lagu wae. Yo iso to, yo wis apik rek. Terus si Adi siapa basisnya? Basisnya Sony. Sony Mas juga. Mas Sony. Terus vokalisnya Ijam kan dulu sering punya solo juga, Leana juga kan. Iya betul. Dan satu circle juga. Ya sebenarnya ini teman-teman satu circle ya. Dan genrenya tuh pop. Kebetulan kenapa Sunfan itu dibuat karena sebenarnya cuma kangen-kangenan aja. Iya, sebenarnya itu ya. Cuma kangen-kangenan aja. Tapi malah jadi banyak apresiasi juga. Yang ada dibikin malah itu yang enggak terlalu di ini malah kayak bandnya dia yang Sabrakadabra aku lihat malah pada sibuk masing-masing, tapi Sabra udah nyiapin kan harusnya, gitaris Sabra juga kan sekarang jadi gitarisnya Something Wrong. Terus si Mas Yudi juga dengan proyek yang lainnya semua kakean pada punya proyekan masing-masing ya kan. Terus aku pikir sih ini menarik sih karena gini Mas, menurutku sih kalau ngeksplorasi menurutku bebas, artinya genre tertentu kayak gitu sih kembali ke kita. Kalau kita bisa ngerangkum itu akan menjadi lebih baik. Itu. Iya toh? Kenapa enggak gitu? Dan Mas Yudis membuktikan loh. Iya, dewe kan duwe band punk toh. Oh, kita punya band. Lali ya. Durasinya berapa menit? 30 detik. 30 detik. Banyak. Kemarin sudah ada di Spotify. Terus kemarin sempat jadi jingle. Sempat jadi jingle kan? Di salah satu program dulu ya. Ya, benar. Oh, program itu ya? Iya kan, jangan disebut karena nggak ada sponsornya. Bener. Kalau itu nanti ada yang siap sponsor aja. Pang juga kemarin aku bantuin band Pang. Betul. Three Wise Monkey. Oh iya betul. Biaya Mas Bayu kan. Betul. Drummernya Sabra. Mau kono-kono ya. Kalau Mas Yudi sini kan asli dari Wonosobo secara Wonosobo sebelum masuk kuliah di UPN. Bener. Jadi aku berteman sama dia mungkin udah lama banget ya, mungkin 2010. Belum mungkin malah itu ya. Pokoknya dia itu dulu cukup aktif di kampus di UPN. Nah, dulu itu band andalan yang sering diundang ya karo nggak festivalis Kapten Jack. Kampung loro kuwi sih biasanya kan. Cuman itu ya. Karena dulu gini, Medio itu kan hari Sabtu Minggu itu pasti nih kampus ini, bandnya ini, yang ini. Jadi jadwal malam minggu tuh dia nonton band-band asing nanti, ngono kan biar enak. Betul. Sekarang
Sekarang plong. Bubrah. Iya betul. Ya cukup menarik sih karena di Jogja. Setelah apa ya beberapa generasi aku harus pergi juga. Tiba-tiba pas aku pergi kan muncul band-band banyak tuh dari Jogja. Benar. Salah satunya ada teman kita Rubah di Selatan. Oh iya benar Rubah di Selatan. Sekarang dia rubah di Utara saiki yo. Dolane ning lor saiki. Jadi semakin menarik menurutku. Si anu sapa jenenge? Yayan ya? Oh, Yayan kayak dangdut. Tung tak tung. Kayak takon ngendangi ngesot. Nah, makanya ini kan apa namanya semakin kesini tuh kayak mulai tumbuh band-band baru juga meregenerasi. Aku pikir Jogja itu kayak semakin berwarna. Iya enggak? Iya. Dan sebenarnya ini tak kasih rahasia ya. Dulu aku sebenarnya udah ngincer vokalisnya si Rubah di Selatan loh. Gitu. Seneng sama vokalisnya. Mau tak masukin di mau tak kira nginceng malah. Mau tak masukin di SN Traffic kan? Serius aku serius. Karena aku dulu tuh lihat kalau nggak salah tuh di neng kilometer neng pas panggung sama Sore, tahu nggak? Sore, acara rokok di bawah jembatan tuh loh. Itu kan. Itu kan enggak apa-apa. Grogi Bos. Terus ini terus kita itu. Terus apa? Leadernya Rubah di Selatan loh. Terus kalau nggak salah sering latihan di Gegana kan? Nah, oh gitu. Kan aku pas dulu pernah jaga di Gegana toh. Nah, terus Rubah di Selatan nih. Keren nih. Tak dengerin. Vokalisnya, oh iki cocok iki kayak sempet tertarik buat ke Eastern Traffic ini. Emang nggak jadi. Emang nggak sempet dihubungin. Emang nggak tahu hubungin. Oh, emang nggak dihubungin, cuman menjadi salah satu yang ini. Udah biarin lah. Karena misalkan dihubungin juga nggak mau. Nggak mau mas. Bandnya lebih terkenal. Iya. Kowe dhuwur soalnya. Ngopo kowe? Enggak lah Mas. Jadi apa namanya Mas Yudis tadi balik lagi kan dari Wonosobo ke Jogja yang emang artinya menuntut ilmu awalnya tapi akhirnya menuntut ilmu yang akhirnya malah fokusnya malah justru ke musik. Iya kesenangan ya. Kantornya pun dia ngurusin musik. Project juga. Tapi kalau mau lebih jauh Mas, teman di circle kita pun sampai sekarang pun masih di musik loh Mas. Meskipun ya banyak kan banyak, meskipun pasti. akhirnya enggak di luar ngeband tapi itu yang sangat berkaitan dengan musik. Sampai saat ini kan seperti itu. Nah, gini, aku pengen tahu ini Mas Yudis di tengah pandemi PPKM. Karena jelas, aku yakin Mas Yudis ini lagi tur. Dengan yang kemarin ajang yang memenangkan juara. Oh itu. Nah, harusnya tur kan. Harusnya tur. Terus mungkin dengan band yang lain juga tur di kondisi PPKM. Oh iya, bener. Di PPKM darurat level 4 ini gimana Mas? Piye ya? Ya piye? Susah sih. Ya mau nggak mau kita harus menunggu tuh. Ya udah, itu aja menunggu dan kalau yang secara personal ngono ada yang dihadapi kayaknya enggak ya. Karena kamu kan tipikal yang ini ya, pekerja juga artinya kamu juga udah ada di kantor yang emang gaji kamu tiap bulan jadi nggak ngaruh ya. Ya sebenarnya ngaruh sih cuma ngaruh tetap ngaruh. Ada potongan. Bulan iki ono. Remuk bulan ini. Aduh. Tak pikir itu gak ngaruh loh Mas. Bulan ini. Bulan ini ada potongan. Ya enggak apa-apa Mas. Tapi ini kan dialami oleh semua umat. Semua umat gitu. Kalau dari sudut pandang Mas Yudis nih di Jogja itu sendiri. Secara dari dulu kan banyak banget apa ya musik yang terus tumbuh nih. Dangdut nih tahun ini menguasai gitu. Dulu hardcore, hip hop. Mas Yudis kan mengalami apa ya pergantian revolusi generasi beberapa generasi yang cukup banyak. JNM, Purawisata. Wah banyak banget tuh. Banyak banget tuh. Nah, menurut Mas Yudis mungkin dari kacamata yang menurut Mas Yudis nih, Jogja itu menurut Mas Yudis itu seperti apa dari industri musiknya? Sebenarnya tuh potensial banget ya Mas. Bener, potensial banget. Cuma ya itu karena sikonya ruang kan banyak udah. Ruangnya banyak loh. Nah, terus mau di mana sekarang? Nah, iya. Iya kan akeh toh. Bandnya akeh. Terus masa bandnya juga banyak. Cuma ya itu kadang dari musisinya sendiri malas buat bikin karya mungkin. Oke. Males ya. Kenapa saya berani bilang gitu males? Kenapa? Ya karena banyak. Karena banyak toh kayak gitu. Kayak kue. Aku produktif loh. Oh produktif toh? Buat band lagi. Oh iya benar. Oh iya benar. Terus. Iya benar. Terus. Nah udah.
Oh iya, sepijak ya. Lali aku. Produktif loh Mas. Oh iya bener. Gandri ya tau sing kira produktif. Lho jare Gandhi arep gawe nganu akustikan. Oh iya berarti produktif. Udah kan? Loh dia produktif loh. Apa? Udah 2 anak. Oh iya. Emang dewe. Loh, tapi ke produktif loh. Apa? Gawe anak. Berarti kowe sing ora produktif. Karo sige terus. Oh iya iya terus gimana? Mas? Apa nembe lali ya? Kurang aja. Ya. Hah? Jogja. Oh iya bener kan? Momennya. Mau di mana sekarang? Cuma memang inilah memang si musisinya juga harus aktif. Terus circle-nya misalnya di metal juga jangan terpecah-pecah. Betul, betul. Sekarang di metal juga terpecah toh? Benar-benar. Utara, selatan. Oh, iya. Udahlah nggak usah ini lagi lah, harus jadi satu, harus saling mendukung. Yang tua juga, yang senior juga nyontoin yang muda-muda. Betul. Yang muda-muda juga jangan dengak neng atas terus ya, ini betul, kan. Betul. Sama-sama ya Mas. Sama-sama. Setuju sih Mas. Jadi dalam hal ini kan kaitannya adalah kita nggak perlu ngelihat genre, nggak perlu ngelihat wilayah. Nah itu paling penting itu. Paling penting ya. Karena itu isu di Jogja kan kayak gitu kan. Saya dulu anak mana Mas? Tapi kan aku terbukti. Oh, tapi kan semuanya kan. Aku gitu. juga, aku iso neng kidul iso, neng lor iso, kanan kiri. Artinya nggak ada masalah. Nggak kan? ada masalah. Dan kita nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Betul. Dan aku pikir gini Mas. Cara di Jogja itu sendiri mungkin ruang-ruang bahkan pekerja kreatif, pekerja event semua udah ada loh Mas. Ada, pasti. Ada gitu. Cuman mungkin sejauh ini kita selalu kadang nggak sadar kita tuh selalu menjadi lahan yang baik buat kota-kota besar lah. Nah itu. Ya toh, ya toh. Kadang kita tuh kayak malah bukan diabaikan ya, malah justru itu lebih kampus atau yang lainnya lebih bangga ngundang band luar. Kenapa tuh? Kenapa dia nggak lebih responsif dengan ngundang band-band lokal aja gitu? Karena kalau yang aku lihat dari dulu sampai sekarang, tetap yang pertama diutamakan itu adalah uang sih sebenarnya. Ya enggak? Target tiket mungkin. Tetap target tiket kan. Tetap target tiket. Mungkin kalau ngundang Eastern Traffic wah nggak ada masanya. Oh enggak ada masanya, udah jelas kan? Nggak ada. Oh maksudnya gitu ya? Kan pasti kan. Berarti yang perlu di ini apa Mas lakukan mungkin untuk mungkin pekerja event, untuk teman-teman kampus, apa itu ya? Tetap buat gigs yang dari skala kecil sampai besar yang bisa ngerangkul antara band gitu. Berarti kan sebenarnya mungkin bisa dimainkan dengan konsep yang menarik. Bisa program, dibikin ya kan, biar program itu bisa menarik lah. Iya. Nggak harus misalkan lihat bandnya besar kayak gitu. Tapi kalau mungkin dengan kolaborasi aku pikir mampu. Nah itu mampu lah. Betul. Nah itu dia Mas. Nah gini Mas, di tengah pandemi ini kan kayak sekarang kalau dulu sih kayaknya masih ada acara sih ya gigs di kafe apa dulu masih ada loh Mas. Nah pas PPKM darurat ini kan sama sekali nggak ada loh Mas. Belas nggak ada, bahkan mati menurutku. Semua loh itu nggak ngomong Jogja loh ya, se-Indonesia kayak gitu. Terus online semua. Online kan? Juga streaming, udah hilang, udah bosen, udah nggak ada menurutku. Artinya online sekarang pun lebih banyak gratisin. Kalau orang harus beli tiket terus habis banyak belum kuotanya apa kayak gitu kan banyak yang terjadi seperti itu. Aku pikir udah menjadi apa ya acuan utama para penonton lah untuk melakukan membeli tiket online ya gitu. Nah, ada nggak Mas artinya usulan untuk teman-teman atau mungkin ke depan, karena ini kalau kembali ke seperti awal normal aku yakin ini enggak Mas. Ini akan bertahap untuk di era baru yang mungkin kita nggak tahu nanti setelah ini. Kayaknya ini bakal pelan-pelan sih naiknya nih tetap. Ada nggak kondisi mungkin normal? Ada unek-unek apa yang mau disampaikan kayak gitu dengan kondisi seperti ini? Sebenarnya mungkin layak dicoba tuh konser kecil dulu lah, konser kecil dulu. Terus habis itu tetap masuknya tetap ada prokes. Kan bisa ada kan kalau nggak salah di luar negeri itu udah ada yang di skat itu kan. Ya betul. Udah ada skat itu. Live tapi dengan prokes. Live dengan prokes, cuma dibatasi aja. Betul. Misalnya butuh 200 orang ya udah 200 orang. 200 orang aja kayak gitu. Dan itu
itu dari pihak panitia juga udah harus tegas ya wis 200 ya 200 ra oleh 200 rasa luweh ora oleh sing ono koncone panitia njuk aku melu oke ngono kan ya nek kuwi angele nang kene bro Indonesia kanca-kancamu toh, Indonesia iya menarik sih Mas artinya tapi kalau untuk band yang dari sekian banyak bandnya Mas Yudis sebenarnya kalau mungkin secara passion secara emang ini aku kayak gitu secara di band sebenarnya Mas Yudi itu lebih band yang mana tuh? rada susah ya. Ya itu yang mana itu? Nek sing aku banget ya. Sing aku banget ki sing mana? Yang di metal sih. Hah? Yang di metal. Yang di sih, metal yang ya. di metal. Berarti kan secara kamu berarti emang passion metal Nah, berarti tetap ya. di metal sih. Oke. Berarti Sabra. Sabra sama Hand Support Sama, Salvation. ya. Oke. Nah, ada nggak hal yang ingin capai nanti setelah pandemik ini selesai untuk band-band atau mungkin yang tadi pengen tour apa kayak gitu setelah selesai. Justru udah dari tahun kemarin si Sabra udah tak bikinin timeline sendiri. Hand Support Salvation juga Agus udah bikin. Oh, semua udah dibikin. Band? Udah dibikin semua. Terus habis itu Eastern Traffic juga udah tak bikinin lagi. Apalagi sih Sun and Fan juga kan karena musiknya Sun and Fan juga yang bikin juga aku ya lebih enak. Terus habis itu project instrumentalku juga udah tak bikinin timeline sendiri jadi udah enak maksudnya udah ngerti lah kayak gitu bener. Jadi sebenarnya itu kan kayak tinggal jalan aja. Ini kenapa nggak jalan karena ya masih kondisinya masih kondisi kayak gini. PPKM betul. Jadi yang perlu kita garis bawahi adalah kita terus berkarya. Itu dia. Ya kan? Jangan sampai kita malah justru lengah, kita nggak berbuat apa-apa. Pokoknya tetap putus asa, jangan semangat. Kuwi kok nganu WhatsApp. Jadi nanti setelah siap PPKM ini kita tinggal melaku sebenarnya kayak gitu. Tinggal keluar, del. Band A, band B. Sombong amat. Aku mau tinggal. Yo, bener gue bosku. Itu hal yang terbaik bosku. Jadi gini bosku, kita punya durasi 30 menit. Ini nggak berasa loh bosku. Kenapa? Oh iya, Bo? Yoi. Kenapa? Kenapa tahu nggak? Kenapa? Karena kita itu berteman. Oh iya. Enak ngobrolnya kayak bukan narasumber dan juga moderator. Tapi kan tetap profesional. Profesional dari tadi profesional bosku. Luar biasa. Terima kasih banyak. Terima kasih. Kita bakal sambut lagi besok. Ruang kerja apa nih? Ruang kerja live. Progres bosku.